Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh zat pewarna dalam bahan makanan. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu pewarna makanan. Nah, pewarna makanan banyak digunakan dalam industri kuliner dan pangan dengan tujuan untuk mempercantik produk makanan. Pewarna makanan itu sendiri adalah zat aditif yang ditambahkan pada produk pangan untuk meningkatkan warna pada makanan dan minuman sehingga terlihat lebih menarik. Warna-warna cerah pada makanan memang sangatlah menarik dan menggugah selera, tetapi kita tidak pernah mencari tahu mengenai pewarna makanan yang digunakan aman atau tidaknya untuk dikonsumsi. Kemudian, jenis zat pewarna pada makanan itu dibagi menjadi 3. Di antaranya, ada dari bahan alami yang dibuat dari tumbuhan dan hewan, kemudian dari bahan sintesis yang berasal dari campuran suatu zat kimia, dan ada pula yang dibuat dari zat yang terlarang. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pewarna. Bahan pewarna yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang yaitu bahan pewarna yang diperbolehkan yaitu bahan alami, di antaranya kurkumin, riboflavin, klorofil, antosianin, karotenoid, titanium dioksida, dan lainnya. Kemudian, untuk bahan yang dibatasi yaitu dari bahan sintesis seperti ponceu, kuning quinolin, eritrosin, merah alura, indigotin, biru berlian, hijau FCF, dan lainnya. Kemudian, untuk bahan yang dilarang yaitu rhodamin B dan metanyl yellow. Salah satu manfaat yang dapat dipetik dari cangkang kulit buah manggis adalah ekstraknya yang dapat dijadikan sebagai bahan pewarna pada makanan. Kulit buah manggis mengandung pigmen antosianin yang merupakan senyawa flavonoid, di mana dapat dimanfaatkan sebagai pewarna makanan alami yang juga dapat berfungsi sebagai antioksidan di dalam tubuh. Zat pewarna alami antosianin tergolong ke dalam turunan benzofiran, di mana struktur utama turunan benzofiran ditandai dengan adanya 2 cincin aromatik benzena yang dihubungkan dengan 3 atom karbon yang membentuk cincin. Antosianin sendiri mempunyai warna merah sampai biru, di mana khasiat dari antosianin yaitu sebagai antioksidan dan antibakteri dalam tubuh. Cara pembuatan warna dari kulit manggis yaitu kulit buah manggis dicuci sampai bersih, kemudian di-bleaching, kemudian dihancurkan. Setelah selesai dalam tahap penghancuran, ada 2 cara, yaitu cara basah dan cara kering untuk mendapatkan pigmen dari kulit buah manggis. Nah, cara basah, setelah kulit buah manggis dihancurkan, kulit buah manggis diekstraksi lalu disaring. Setelah itu diambil filtratnya. Filtrat yang didapatkan diuapkan dan dikeringkan sehingga terbentuklah pigmen warna dari kulit buah manggis yaitu berwarna merah. Kemudian untuk cara kering, setelah kulit buah manggis dihancurkan, kulit buah manggis tersebut kembali dikeringkan. Kemudian diayak, dan terbentuklah tepung, yang kemudian tepung tersebut ditambahkan dengan etanol 96%, lalu disaring dan diambil filtratnya. Kemudian filtrat tersebut diuapkan dan terbentuklah pigmen warna dari kulit manggis yaitu berwarna merah. Contoh pewarna sintesis yaitu merah alura. Merah alura adalah pewarna sintesis
dengan warna merah jingga yang banyak digunakan pada permen dan minuman. Merah alura ditambahkan pada makanan dan minuman pada konsentrasi tingkat maksimum yang diizinkan atau diperbolehkan. Di negara lain seperti Belgia, Perancis, Jerman, Swedia, Austria, dan Norwegia, pewarna dari merah alura dilarang, sebab penelitian menunjukkan bahwa merah alura dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas berupa gatal-gatal jika dikonsumsi secara berlebihan. Dalam label kemasan makanan, biasanya merah alura ditemukan berkode E12Y atau FD dan C nomor 405. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI nomor 37 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pewarna. Batas maksimum pewarna merah alura pada produk pangan yaitu nomor 01.1.2 dengan kategori pangan yaitu minuman berbasis susu yang berisa dan atau difermentasi, contohnya yaitu susu coklat, eggnog, minuman yogurt, dan minuman berbasis whey. Batas maksimumnya yaitu 70 mg per kilogram. Kemudian nomor 04.1.2.5 yang merupakan kategori pangan dari jam, jelly, dan marmalade. Batas maksimumnya yaitu 300 mg per kilogram. Kemudian nomor 04.1.2.11 kategori pangan produk buah untuk isi pastry yaitu batas maksimumnya 300 mg per kilogram. Kemudian nomor 06.7 dengan kategori pangan kue beras, batas maksimumnya yaitu 70 mg per kilogram. Kemudian nomor 05.1.4 dengan kategori pangan produk kakao dan coklat, batas maksimumnya yaitu 100 mg per kilogram. Nomor 07.2.1 dengan kategori pangan cake, cookies, dan pie, batas maksimumnya yaitu 70 mg per kilogram. Kemudian nomor 13.4 dengan kategori pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan, batas maksimumnya yaitu 70 mg per kilogram. Dan ada batasan kategori pangan lainnya di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI. Kemudian untuk contoh pewarna yang dilarang yaitu metanyl yellow, di mana metanyl yellow atau kuning metanil merupakan zat warna sintesis berbentuk serbuk padat berwarna kuning kecoklatan, bersifat larut dalam air dan alkohol, agak larut dalam benzen, ether, dan sedikit larut dalam aseton. Metanyl yellow dibuat dari asam metanilat dan difenilamin. Kedua bahan ini bersifat toksik. Metanyl yellow biasa digunakan untuk mewarnai wol, nilon, kulit, kertas, cat, aluminium, deterjen, kayu, bulu, dan kosmetik. Dampak dari penggunaan metanyl yellow pada makanan yaitu iritasi dan dapat juga menyebabkan kanker. Dalam komposisi makanan biasanya terdapat kode yang mengandung metanyl yellow, di antaranya CL19140, CL77891, CL16035, CL15985, dan CL42090. Kemudian, ciri-ciri produk pangan yang mengandung metanyl yellow diantaranya berwarna kuning mencolok, baunya tidak alami, pewarna makanan nempel pada kulit apabila dikonsumsi, muncul rasa gatal-gatal di tenggorokan setelah mengonsumsinya,
ada bintik-bintik warna pada makanan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.